Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait penilaian saham emiten APIK, LPGI, dan BBHI. Yang tiga saham ini kami dapatkan berdasarkan seleksi portofolio menggunakan single index model. Analisis saham yang akan kami buat akan berdasarkan pendekatan fundamental dan teknikal. Kuota kelompok yang pertama ada Firda Aulia Salsabila, yang kedua ada saya sendiri, Nashwali Syawahab, yang ketiga dari Ismawati Saputri. Selanjutnya ada profil perusahaan. Yang pertama ada PT Pacific Strategic Financial Tbk atau APIK. Nah, PT APIK ini berdiri pada 22 Februari 1989 dengan nama awal PT Citrama Sekurindo yang bergerak di bidang investasi strategis dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. PT APIK ini pertama kali IPO pada 18 Desember 2022. Selanjutnya ada Lipo General Insurance atau LPJI yang berdiri pada 6 September 1963 dengan nama awal PT Asuransi Brawijaya yang bergerak di bidang asuransi umum. Ini pertama kali IPO pada tanggal 22 Juli 1997. Selanjutnya ada PT Alobang Indonesia atau BBHI yang berdiri pada 21 Oktober 1992 dengan nama PT Bank Artagria. Bergerak di bidang perbankan digital yang pertama kali IPO pada tanggal 12 Agustus 2015. Pada slide ini ditampilkan hasil perhitungan metode single index model terhadap 20 saham sektor keuangan. Beberapa indikator yang digunakan antara lain expected return, beta, axis return to beta, standar deviasi, dan juga variance. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diharapkan serta risiko dari masing-masing saham. Dari hasil perhitungan tersebut, kemudian dilakukan proses seleksi untuk menentukan saham yang layak masuk ke dalam portofolio optimal. Nah, setelah dilakukan perhitungan tersebut, diperoleh portofolio optimal yang terdiri dari 3 saham, yaitu APIC, LPGI, dan juga BBHI. APIC memiliki bobot terbesar sebesar 52,54%, LPGI sebesar 41,16%, dan BBHI sebesar 3,05%. Ketiga saham tersebut dipilih karena memberikan kombinasi return dan risiko yang paling optimal dibandingkan saham lainnya adalah sampel penelitian. Oleh karena itu, pada tahap selanjutnya kami melakukan analisis fundamental dan juga analisis teknikal terhadap ketiga saham tersebut. Nah, pertumbuhan ekonomi itu kan meningkat dari tahun 2024 5,03% menjadi 5,11% di tahun 2025. Nah, ini memperkuat fundamental sektor jasa keuangan. Lalu, likuiditas pasar yang membaik ini menekan beban bunga APIK sebesar 25,3%. Jadi, laba bersihnya itu naik 11,60% menjadi 103,9 miliar dalam rupiah. Nah, selanjutnya, asetnya itu tumbuh 17,04%. Ini mendongkrak nilai buku per sahamnya dan daya tarik investasi. Oke, selanjutnya itu analisis makroekonomi yang kedua, yaitu terkait inflasi. Nah, di APIK ini akibat penurunan tekanan inflasi memberikan ruang bagi penurunan suku bunga yang dimanfaatkan oleh APIK untuk memangkas beban bunga dan keuangan secara drastis. Nah, struktur biaya dana yang lebih murah meningkatkan efisiensi operasional secara tajam. Jadi laba bersihnya itu melonjak menjadi 11,60% pada akhir 2025. Nah, inflasi yang stabil di level wajar yaitu 2,92% menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga investor itu tetap aktif bertransaksi di bursa. Jadi memberikan pendapatan komisi bagi anak usaha sekuritas APIK. Selanjutnya di analisis makroekonomi yang ketiga yaitu terkait dengan BI rate. Nah, rendahnya suku bunga memangkas biaya pinjaman modal. Nah, sehingga beban bunga dan keuangan APIK tuh menyusut drastis sebesar 25,3% dari 287,38 miliar menjadi 214,57 miliar rupiah. Terus efisiensi biaya pendanaan ini menjadi motor penggerak utama yang meningkatkan laba bersih sebesar 11,60% tadi. Nah, suku bunga yang rendah ini membuat instrumen pasar modal juga lebih menarik dibanding deposito, sehingga volume transaksinya itu mengalami pertumbuhan. APIK ya, kalau untuk analisis industrinya ini, APIK tuh mengandalkan sinergi 3 lini bisnis melalui anak usahanya. Pertama itu pasar modal, sekuritas, kedua manajemen investasi, dan ketiga multi-finance. Nah, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11% tadi itu meningkatkan volume transaksi di bursa yang secara langsung tuh mendongkrak pendapatan komisi broker. Nah, menghadapi persaingan platform fintech, APIK ini memperkuat kinerja produk reksadana untuk menjaga stabilitas dana kelolaan.
Dan juga laba komprehensifnya ini jadi melonjak hingga 103,90 miliar, didukung oleh penguatan ekuitasnya. Kita beralih ke analisis laporan keuangannya, sekarang di rasio likuiditas. Pertama, di current rasionya ini menunjukkan bahwa likuiditasnya itu sangat prima karena dia tuh jauh di atas 1, terus angka 3,31 pada 2025 itu berarti setiap RP1 itu kewajiban lancar dijamin oleh Rp3,31 aset lancar. Jadi memberikan proteksi aman bagi kreditur. Terus kalau untuk cash rasionya itu ini juga meningkat, yang artinya perusahaan tuh menunjukkan perusahaan hanya mengandalkan kas ini untuk melunasi 15% kewajiban jangka pendeknya dalam kondisi darurat. Selanjutnya di rasio solvabilitas. Untuk debt to asset rasionya ini mengalami penurunan yang positif dari 0,66 di 2024 menjadi 0,62 di 2025. Nah, ini menunjukkan bahwa pengurangan ketergantungan uang eksternal sehingga resiko finansial jangka panjangnya itu semakin terkendali. Lalu untuk debt to equity rasionya ini turun signifikan dan juga itu memperkuat struktur permodalan jangka panjang sehingga menjadi lebih sehat. Oke, selanjutnya itu di rasio aktivitas. Di sini ada total asset turnover dan fixed asset turnover. Untuk total asset turnover-nya ini dia turun dari 0,28 ke 0,24 di 2025 yang mengindikasikan bahwa manajemen itu kurang optimal memanfaatkan aset dan perlu mengevaluasi strategi untuk efisiensi modal. Lalu untuk fixed asset turnover itu turun tipis karena mungkin penyusutan penjualan. Tapi ini tuh menunjukkan aset tetap yang kecil dibandingkan penjualan. Nah, jadi perlu perbaikan untuk kunci membalikan tren penurunan rasio aktivitas ini. Oke, selanjutnya itu di rasio rentabilitas. ROA APIK ini stabil 1% di 2024 ke 2025 karena kenaikan laba bersihnya juga diimbangi ekspansi aset. Nah, terus untuk net profit-nya itu dia tetap 5%. Ini menunjukkan konsistensi produktivitas aset dan margin keuntungan. Namun, ROE-nya itu turun dari 0,04 menjadi 0,03 karena pertumbuhan ekuitas lebih cepat daripada pertumbuhan laba bersihnya, yang mengindikasikan perlambatan efektivitas manajemen dalam mengoptimalkan modal pemiliknya. Selanjutnya beralih ke market value. Nah, market value atau nilai pasar APIK ini positif dengan harga saham terapresiasi 20,41% dari 2024 ke 2025 yang mencerminkan minat beli dan optimisme pasar. Terus penguatan ini didukung juga oleh nilai kapitalisasi pasar perusahaan yang secara nyata tuh memperbesar skala ekonomi dan kekayaan pemegang saham karena jumlah saham yang beredar tuh stabil. Selanjutnya ke price to earning ratio. Di sini tuh turun yang didorong oleh kenaikan earning per share-nya. Nah, ini tuh memberi sinyal positif bagi investor tentang pertumbuhan kapasitas laba per saham dan efisiensi internal emiten. Lalu untuk book value-nya ini naik signifikan, yang mencerminkan keberhasilan manajemen memperkuat modal internal dan nilai fundamental sahamnya. Terus price to book value. Di sini turun signifikan karena kenaikan book value-nya itu di saat saham beredar stabil yang mengonfirmasi penguatan nilai ekuitas bersih per saham dan soliditas fundamental aset bersih perusahaan. Terus untuk dividen yield-nya ini konstan karena perusahaan APIK ini tidak membagikan dividen di tahun 2024 dan 2025. Ini mencerminkan kebijakan menahan laba untuk memperkuat permodalan internal. Kita lihat di analisis teknikal dari APIK. Nah, dari price action dan pola bearishnya ini, setelah sempat rally tinggi mendekati level 1.700 sampai 1.900 rupiah, saham APIK mengalami tekanan jual yang masif. Pada penutupan teranyar itu muncul candlestick merah panjang di mana harga jatuh tajam 14,50% dalam seminggu ke level Rp1.150. Nah, kalau dilihat dari indikator MA Cross dan volumenya itu, posisi harga Rp1.150 ini sudah terlempar jauh di bawah garis MA9, yaitu 1.493 dan MA21 1.397. Nah, penurunan ini dikonfirmasi oleh volume transaksi yang tebal sebesar 2,41 juta. Menandakan tren saham APIK saat ini sedang berada dalam fase koreksi tajam atau strongly bearish. Selanjutnya adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024-2025 terhadap saham Nippon General Insurance Tbk atau EPGI. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia
itu stabil di angka 5,11% pada tahun 2025 yang memperluas ruang permintaan asuransi nasional. Akibatnya, pendapatan jasa asuransi itu melonjak sekitar 20,47% menjadi 3,77 triliun rupiah yang jauh melampaui rata-rata industri lainnya. Nah, di LPGI sendiri, labanya itu pada tahun 2025 sebesar 144 miliar dengan pendapatannya itu sekitar 217 miliar. Selain itu, ini tuh didukung juga dengan perbaikan efisiensi underwriting yang mendorong laba bersihnya itu tadi melonjak drastis sekitar 125,69%. Ketika laba bersihnya naik, investor pun akan melihat LPGI ini bagus, sehingga harga saham LPGI juga melesat sekitar 137% dalam setahun dari Rp322 ke Rp765 sebagai respon positif dari pasar terhadap industri asuransi. Dengan demikian, kapitalisasi pasar melonjak hingga 2,30 triliun rupiah pada akhir 2025 seiring dengan penguatan fundamental perusahaan LPGI sendiri. Selanjutnya adalah perkembangan inflasi di Indonesia pada tahun 2024-2025 dan pengaruhnya terhadap saham sektor keuangan LPGI. Nah, inflasi ini tuh mulai terkendali yang membantu menjaga daya beli masyarakat untuk mengonsumsi produk asuransi sehingga pendapatan jasa asuransi ini naik dari 3.129 miliar menjadi 3.770 miliar pada tahun 2025. Nah, kondisi pasar ini mendorong pendapatan investasi naik menjadi 97,20 miliar yang berkontribusi pada lonjakan laba bersih LPGI sendiri sebesar 126%. Hal ini akan memicu apresiasi harga saham yang meningkat 2 kali lipat juga. Nah, selanjutnya adalah satu-satunya risiko yang dihadapi oleh LPGI adalah potensi inflasi biaya klaim pada sektor kesehatan dan properti yang dapat menekan margin underwriting di masa yang akan mendatang. BI rate di Indonesia pada tahun 2024 sampai 2025 dan pengaruhnya terhadap saham sektor keuangan, terutama saham LPGI. Nah, di grafik ini terdapat penurunan BI rate yang sempat menekan imbal hasil atau yield pada instrumen deposito dan obligasi, di mana ketika suku bunga turun, maka manajemen LPGI ini berhasil menjaga pendapatan investasi tetap naik dari 85,2 miliar menjadi 97,2 miliar pada 2025 berdasarkan laporan keuangan tahun 2025-nya. Nah, ketika bunga rendah ini mendorong permintaan produk asuransi yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada peningkatan harga saham LPGI yang peningkatannya itu hampir 2 kali lipat sepanjang tahun 2025. Selanjutnya adalah analisis industri terhadap saham Nippon General Insurance Tbk atau LPGI. Nah, di sini ada grafiknya juga, ada earning after tax dari industri asuransi sekitar 8.937 miliar rupiah dengan earning after tax dari LPGI sendiri yaitu sekitar 60,11 rupiah pada 2024 dan kemudian meningkat di tahun 2025. Nah, laba LPGI ini tumbuh tapi kontribusi total laba industri baru mencapai 0,92%, yang menandakan bahwa perusahaan LPGI ini masih memiliki ruang ekspansi yang sangat besar dalam industri asuransinya. Nah, pertumbuhan premi asuransi umum yang naik sekitar 5,5% secara industri itu ditopang oleh sektor properti, kendaraan bermotor, dan asuransi kredit. Selain itu, rasio klaim industri itu tetap stabil yang mencerminkan bahwa kualitas underwriting dari LPGI ini terjaga meskipun exposure rasionya itu exposure resikonya itu meningkat. Selanjutnya adalah tingkat penetrasi asuransi umum terhadap PDB Indonesia itu masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 0,51% yang memberikan potensi pertumbuhan jangka panjang yang besar melalui literasi keuangan dan inklusi asuransi. Selanjutnya adalah analisis fundamental dari sisi analisis laporan keuangan dari PT LPGI. Yang pertama itu ada rasio likuiditas yang menandakan bahwa likuiditas dari LPGI ini sangat bagus karena di angka 167,01% pada tahun 2025. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas, di mana ada peningkatan leverage yang ditunjukkan oleh kenaikan debt to equity ratio dan debt to asset ratio, yang menandakan bahwa pertumbuhan kewajiban perusahaannya ini jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekuitas dan asetnya. Selanjutnya, itu ada rasio aktivitas, yaitu ada total asset turnover sebesar 0,070 kali pada tahun 2025 yang didorong oleh pertumbuhan pendapatan agresif sekitar 140,95% yang menandakan bahwa manajemen itu semakin optimal dan produktif dalam memanfaatkan aset yang mendatangkan omset dari LPGI. Selanjutnya adalah rasio rentabilitas sebesar 4,64% pada ROA dan
14,08% pada ROE. Yang selanjutnya adalah net profit margin yang meningkat sebesar 3,84%, yang membuktikan bahwa perusahaan ini bagus untuk menekan struktur biaya operasional untuk mengonversi pendapatan menjadi laba bersihnya. Selanjutnya adalah market value dari LPGI. Ini ada nilai kapitalisasi pasarnya itu melonjak drastis sekitar 137,58% atau sekitar 2,295 triliun pada akhir 2025. Nah, kenaikan ini tuh mencerminkan tingginya kepercayaan investor atas kinerja fundamentalnya itu yang bagus. Nah, selanjutnya adalah earning per share sebesar Rp48,24 per lembar saham pada tahun 2025 yang menunjukkan kenaikan 125,63%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan setiap lembar saham dalam menciptakan laba bersihnya itu meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya adalah price to earning ratio di 15,86 kali yang menunjukkan bahwa kenaikan harga di pasar diimbangi dengan proporsional oleh lonjakan laba bersih per saham sehingga harga saham dinilai masih masuk akal bagi investornya. Selanjutnya adalah book value sebesar 14,15% meningkat yakni Rp342,69 dan price to book value sebesar 2,23 kali yang menunjukkan bahwa pasar sangat tertarik terhadap LPGI karena ekspektasi positif terhadap kinerjanya di masa depan. Yang terakhir itu ada dividend yield sebesar 0,35% yang menandakan adanya penurunan akibat melonjaknya harga saham yang sangat tinggi atau capital gain. Meskipun presentase dividen yieldnya kecil, tapi dividen per lembar saham secara nominal tetap stabil di angka Rp27. Fase pertama itu ada sideways di tahun 2023 sampai di awal 2025. Nah, di sini tuh ada penjualannya itu volumenya rendah dan pasar itu nggak punya arah yang jelas. Terus dua garis moving average ini dia saling bergerak berdekatan tapi itu mendatar dan kemudian ada perpotongan-perpotongan ini yang menandakan bahwa pasarnya itu belum punya momentum tertentu gitu. Terus ada fase kedua yaitu lonjakan atau yang ada di pertengahan 2025. Nah, harganya itu melonjak naik nih ke sekitar 700-an. Yang kemudian menaik lagi di sekitar 800-an. Nah, di mana harga melonjak tajam, volumenya itu tinggi. Di sini tuh terjadi golden cross. Terus ada pemotongan juga di sini, itu MA9 memotong MA21. Ini itu sinyal bullish, jadi momentum investor untuk membelinya itu sedang kuat dan tren naiknya itu terkonfirmasi di saham LPGI. Terus di fase ketiga itu ada fase pembalikan yang kemudian dia turun kembali nih. Di sinilah terbentuk pola double top di area 780-an sampai 805. Nah, harganya itu turun ke bawah, kemudian turun ke bawah di bawah 700. Nah, terus MA9 dan MA25 juga kemudian selanjutnya akan memotong kembali yang menandakan bahwa sinyal bearish-nya itu semakin menguat dan target penurunannya itu kalau di teknikal itu sekitar 595 sampai 620-an. Nah, ini tuh semakin negatif sentimennya setelah Lipo Group itu LPGI menjual 147 juta lembar saham pada Maret 2025 ini nih di sini. Nah, kesimpulannya LPGI itu sahamnya menggambarkan siklus yang klasik di mana konsolidasinya itu panjang, kenaikannya singkat, tapi ada koreksi yang tajam di akhir periodenya kemudian. Nah, golden cross dan dead cross-nya dari MA ini jadi penanda buat pergantian tren yang terbukti akurat di saham LPGI ini gitu. Nah, selanjutnya pengaruh pertumbuhan ekonomi Indonesia terhadap saham Alobank Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi 5,11% pada tahun 2025 memberikan dampak positif bagi BBHI. Pendapatan operasional naik 37,09%, laba bersih meningkat 22,94% dan total aset tumbuh menjadi 18,47 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi berhasil mendorong pertumbuhan bisnis BBHI dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap saham perusahaan. Selanjutnya, perkembangan inflasi di Indonesia pada tahun 2024 sampai 2025 dan pengaruhnya terhadap saham sektor keuangan BBHI. Inflasi yang stabil pada
periode 2024 sampai 2025 menjadi faktor positif bagi BBHI. Dana pihak ketiga tumbuh lebih dari 56% menjadi 9,51 triliun dan penyaluran kredit digital meningkat 22,23%. Selain itu, aktivitas transaksi nasabah yang semakin tinggi juga mendorong kenaikan fee-based income hingga 64,8%, sehingga mendukung pertumbuhan kinerja perusahaan. Selanjutnya, perkembangan BI Rate di Indonesia pada tahun 2024 sampai 2025 dan pengaruhnya terhadap saham sektor keuangan BBHI. Penurunan suku bunga BI Rate memberikan dampak positif terhadap BBHI. Biaya dana menjadi lebih rendah sehingga margin keuntungan dapat meningkat. Kondisi ini juga mendorong pertumbuhan kredit digital dan membantu peningkatan pendapatan bunga bersih hampir 29%. Dampaknya, harga saham BBHI mengalami kenaikan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2025. Selanjutnya, analisis industri terhadap saham Alobank Indonesia. Sebagai bank digital, BBHI memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi digital melalui berbagai produk seperti AloPay, AloPrime, dan deposit online. Perusahaan juga memperkuat teknologi serta menjalin kerjasama strategis untuk meningkatkan loyalitas nasabah. Dengan laba bersih yang terus meningkat dan rasio permodalan yang kuat, BBHI memiliki prospek yang cukup baik untuk berkembang di industri perbankan digital. Selanjutnya, yaitu rasio likuiditas PT Alobank Indonesia. Pada rasio likuiditas, current ratio BBHI turun dari 2,08 menjadi 1,68 kali dan cash ratio turun dari 0,93 menjadi 0,64 kali. Meskipun mengalami penurunan, kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan demikian, kondisi likuiditas BBHI masih tergolong sehat. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas pada PT BBHI ini menunjukkan bahwa debt to asset ratio meningkat dari 0,48 menjadi 0,59 kali dan debt to equity ratio naik dari 0,92 menjadi sekitar 1,46 kali. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan liabilitas yang digunakan untuk mendukung ekspansi bisnis. Namun, kondisi tersebut masih tergolong wajar untuk industri perbankan karena didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga dan struktur pemodalan yang kuat. Selanjutnya ada total asset turnover, di mana rasio total asset turnover ini meningkat dari 0,10 menjadi 0,11 kali. Hal ini menunjukkan bahwa BBHI semakin efektif dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan operasional. Meskipun kenaikannya tidak terlalu besar, tren ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi perusahaan. Selanjutnya, yaitu rasio profitabilitas. Dari sisi profitabilitas, kinerja BBHI menunjukkan hasil yang positif. ROA tetap stabil di angka 3%, sedangkan ROE meningkat dari 6% menjadi 8%, walaupun net profit margin turun dari 32% menjadi 29%. Margin tersebut masih tergolong tinggi secara keseluruhan. BBHI ini mampu menjaga profitabilitasnya di tengah ekspansi bisnis yang sedang dilakukan. Selanjutnya yaitu earning per share atau EPS meningkat dari 33,79 menjadi 41,54 per saham. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham semakin baik. Sementara itu, PER meningkat menjadi sekitar 44 kali yang menunjukkan optimisme investor terhadap prospek pertumbuhan BBHI, meskipun valuasinya sudah tergolong premium. Selanjutnya yaitu book value per share meningkat dari sekitar Rp526 menjadi Rp543 per saham. Selain itu, PBF naik dari 2,36 menjadi 3,36 kali. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pasar memberikan apresiasi yang lebih tinggi terhadap prospek pertumbuhan BBHI.
Namun, valuasi yang semakin tinggi juga perlu diimbangi dengan kinerja perusahaan yang terus bertumbuh. Nah, yang terakhir itu dividend yield. BBHI belum membagikan dividen selama periode 2024 sampai 2025, sehingga dividen yield ini masih berada di angka 0%. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih memprioritaskan laba untuk ekspansi bisnis dan memperkuat modal. Oleh karena itu, potensi keuntungan investor saat ini lebih banyak berasal dari kenaikan harga saham atau capital gain. Nah, selanjutnya analisis teknikal BBHI. Berdasarkan analisis teknikal time frame bulanan, saham BBHI ini saat ini masih bergerak dalam fase sideways cenderung bearish. Meskipun sempat mengalami penguatan pada pertengahan 2025 setelah muncul sinyal Golden Cross, harga kembali terkoreksi pada awal 2026. Saat ini area support berada di kisaran Rp900 sampai Rp950. Sedangkan resistance berada di area Rp1.100 sampai Rp1.200. Investor disarankan menunggu konfirmasi penembusan resistance sebelum melakukan akumulasi yang lebih agresif. Oke, terakhir kesimpulan. Berdasarkan analisis yang kelompok kami lakukan, meskipun portofolio optimal SIM didominasi APIK dan LPJI menghasilkan return positif dan secara fundamental LPGI laba bersihnya naik 125,69%, serta BBHI laba bersihnya naik 22,94%, ini menunjukkan profitabilitas impresif meskipun valuasinya itu premium. Nah, secara teknikal, ketiga saham berada dalam fase koreksi tajam atau strongly bearish yang menuntut strategi wait and see sambil mencermati level support krusial untuk meminimalkan resiko investasi jangka pendek. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.